Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur pada Tuhan hari ini anugerah Tuhan boleh ada di onsite service dari GPI Moi di sini. Ini semua kemurahan Tuhan. Kita boleh berjumpa ya di ibadah lewat onsite hari ini ya. Thank you Pastor Kiki Haryadi untuk kepercayaan saya boleh ada di sini dengan semua diaken yang ada. Rekan-rekan lama yang tetap setia kepada. Nah, tanpa datang dengan hati sok tahu, sok pintar, sok paling mengerti sama sekali enggak. Ya, saya nggak mau datang dengan hati seperti itu, tapi sebagai hamba Tuhan, ya saya mengingatkan kembali kepada prinsip-prinsip firman yang berupa apa kekuatan kita tetap kuat dalam kehidupan. Nah, hari ini saya tergerak sekali untuk berbicara tentang lagu yang tadi kita nyanyikan, Immanuel. Ya, Immanuel artinya God with us. Nah, seringkali Bapak Ibu ya, seringkali, gak salah sih. Orang pikir Immanuel Tuhan beserta kita itu gini, oh saya pergi ke luar kota, saya pergi ke luar negeri, Tuhan sertai saya, Tuhan jagai rumah saya, Tuhan jagai harta saya, Tuhan jagai posisi saya, boleh. Tapi sebetulnya prinsip Immanuel bukan begitu. Ya kalau itu prinsip Immanuel begitu, itu semuanya menguntungkan kita, ya kan? Prinsip Immanuel itu adalah gini, Tuhan itu mau intim dengan kita supaya kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi soal Tuhan jagai rumah, Tuhan jagai posisi, ya pastilah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi Immanuel itu gini, Tuhan itu mau selalu berfellowship dengan kita supaya kehendaknya Dia yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah itu yang Tuhan mau sebetulnya. Ya, nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya. Untuk kita coba, kenapa sih perlu disertai Tuhan? Kalau saya berkata, saya mending nggak usah hidup tanpa penyertaan Tuhan. Doa saya di hadapan Tuhan sederhana. Tuhan kalau kau nggak sertai saya, ya mending saya nggak usah hidup. Ngapain hidup tanpa disertai Tuhan? Ya dong, percuma nggak ada artinya. Coba. Orang besar seperti Musa saja, kalau Bapak Ibu baca Keluaran 33 ayat 15 sampai seterusnya. Musa berkata begini, kalau kau tidak sertai kami, jangan suruh kami pergi kemana-mana. Coba, siapakah yang membedakan kami ini umatku dengan orang yang tidak percaya? Satu saja bahwa kami disertai Tuhan. Makanya beda antara orang Kristen dengan orang dunia jangan dibedakan dari hartanya. Sorry ya, kalau ukurannya itu orang dunia ya banyak hartanya banyak kok, banyak ya. Mereka tak perlu doa puasa loh untuk beli apa. Ya kan? Mereka tidak perlu doa puasa untuk beli Porsche misalnya. Oh iya lah, yang membedakan kita dari orang tidak kenal Tuhan hanya satu, yaitu ini, Tuhan sertai orang-orang yang sungguh-sungguh pada Dia. Amin. Nah pertanyaan saya, kenapa kita perlu disertai Tuhan? Ya. Why? Mengapa kita perlu disertai Tuhan? Nah, coba kita lihat sebentar. Matius pasal 1 ayat 23. Ini peristiwa Natal. Ya. Ini kan kemudian yang Gabriel katakan kepada Maria. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Perikopnya ini tentang kelahiran Yesus kan. Ya Bapak Ibu bisa baca itu mulai dari ayat 18 dan seterusnya ya. Nah, kemudian apa yang kemudian firman Allah katakan? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Nah, ini perawan itu, anak darah, bukan wanita. Kalau wanita bisa dia sudah berhubungan dengan suaminya. Tapi kalau anak darah ini virgin, ini perawan. Ya, tadi di ibadah GPI Tapak Siring saya berbicara tentang gini, keperawanannya Maria itu menunjukkan Yesus itu siapa. Makanya betul kan? Tahu mungkin Pak Kiki dan yang lain tahu lah. Dulu di CNN itu ada talk show terkenal, yaitu salah satu acaranya jaringan CNN, namanya Larry King Show. Ya kan? Larry King itu kan orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan, orang Yahudi. Jadi satu kali Larry King terkenal. Hampir semua tokoh sudah diinterview sama dia di acara talk show-nya dia. Siapa saja coba sebutkan? Ratu Elizabeth, David Beckham, Nelson Mandela, kemudian siapa? Pangeran Charles, Michael Jackson, Rubin Ong. Awalnya melecehkan saya sebenarnya. Nah, saya juga nggak pengen diwawancari dia, ya. Enggak, artinya semua orang top tokoh dunia udah Boris Yeltsin, kemudian siapa lagi? Michael Gorbachev, George Bush. Sebutkan Lady Di yang sudah die.
Nah, semua orang-orang top. Nah, satu kali wartawan, saya lupa wartawan jaringannya CNN juga lah, Twitter punya lah itu ya. Ditanya begini sama wartawan, Larry ditanya, Larry before you die, kamu itu pengen interview siapa di acara talk show? Dia menjawab begini, agak sombong, dia berkata, tidak percaya Tuhan, orang Yahudi, pintar memang. Ciri orang pintar itu begini, selalu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan ulang, nah, itu pintar itu. Jadi kalau saudara ketemu orang, ditanya saudara, dia menjawab dan bertanya lagi pada saudara, nah itu cerdas itu orang. Nah itu pintar ini, salah satu ciri orang pintar. Nah kemudian dia berkata begini, kalau saya disuruh interview terakhir sebelum saya mati, yang saya mau wawancarai satu, yaitu Yesus. Yesus, saya mau wawancarai Yesus. Nah kemudian wartawannya tanya, kamu mau wawancarai apa pada Yesus? Ya, dia berkata, saya mau tanya satu pertanyaan saja, benar nggak mamamu perawan? Ya, sebab ini keperawanannya Maria itu akan menunjukkan Tuhan kita siapa, Tuhan kita ajaib. Lahir di luar logika manusia, karena dia Tuhan. Makanya kalau kita kenal siapa dia, Bapak Ibu, ya pertanyaan saya, apa yang membatasi kita? Ya dong, krisis, persoalan gak ada yang bisa membatasi kita. Tuhan kita lahir tidak terbatas. Dia lahir ajaib karena memang dia Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, oh iya ya. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa ini. Kemudian kita tahu kan bahwa waktu kemudian Yesus dinubuatkan untuk lahir, diberitahu oleh Gabriel, Maria sendiri sampai ketakutan kan. Dia kebingungan. Makanya kemudian Gabriel beritahu, anak yang ada dalam kandunganmu itu dari Roh Kudus, dia anak Allah yang Maha Tinggi. Nah kemudian ayat yang tadi kita baca, saya akan baca, ya saya tadi belum baca seluruhnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa Bapak Ibu? Immanuel, yang berarti apa? Allah beserta kita. Bapak Ibu mau disertai Tuhan? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa penting disertai Tuhan? Ayo dong, namanya Immanuel, dia beserta kita. Tapi konsep penyertaannya dia jangan sekali lagi begini. Oh saya pergi disertai Tuhan. Oh rumah saya dijagai Tuhan. Oh karir saya dijagai supaya tidak direbut orang lain. Bukan itu. Penyertaan Tuhan itu begini. Tuhan itu mau selalu fellowship dengan kita supaya kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan konsep penyertaan Tuhan selalu menguntungkan saya terus, enggak. Tujuannya supaya kehendak Tuhan terjadi. Sebab ini yang pertama, kenapa saya mau banget disertai Tuhan? Karena begini, hidup ini proses yang terus-terus berlangsung sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi kenapa kita perlu disertai Tuhan? Karena begini, kehidupan ini adalah proses yang tidak gampang. Ya, proses yang tidak mudah. Jadi hari ini kalau ada dari saudara, saya nggak tahu ini yang aminnya kok berbeda ini. Oke, nggak apa-apa. Disiarkan di web streaming nggak ini Pak? Oh nggak ya, yang di sana saja ya Pak Tiki, yang di Tamsir ya. Tamsir itu tampak siri. Karena ini kan disingkatnya Tamsir gitu ya. Kayak saudaranya Munir dan kemudian. Nah, Bapak Ibu yang ada di ibadah ini, ya orang bertanya begini, Pak, kenapa ya Pak? Kok kita ini di bumi ini ngalami masalah terus? Even kita sudah kenal Tuhan, proses terus menerus. Nah, jawabannya sederhana, karena saudara ada di dunia yang memang sudah trouble. Jadi dunia kita ini dunia yang bermasalah. Makanya kenapa kita lagi menunggu langit dan bumi yang baru dalam kekekalan? Ya karena itu. Dunia ini tidak akan makin baik, percaya. Jangan percaya kalau ada orang berkata, kok keadaan ke depan makin enak. Siapa bilang? Ini hantaman-hantaman ke depan makin mengerikan. Setan sudah tahu waktu itu sudah dekat. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang lihat kondisi makin jahat, keadaan makin sukar, 2 Timotius 3 sudah berkata, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masanya apa? Oke, bacanya 2 Timotius 3. Wajahnya kayaknya kurang yakin dengan saya. 2 Timotius pasal yang ketiga, coba kita lihat ayat yang pertama. Itu, thank you di multimedia. Ketahuilah. Kata Allah itu kata perintah itu. Kamu mesti tahu itu, jangan cuek, jangan masa bodoh. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Kata sukar di situ pakai kata kalepos. Sangat berbahaya, sangat jahat, sangat gelap, sangat mencekam, sangat tidak ada kepastian. Makanya saya beritahu, di dunia ini tidak
tidak ada kepastian. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian di tengah situasi yang tidak pasti. Saya ulangi, hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian yang pasti di tengah situasi yang tidak pasti, karena dunia tidak pasti. Ya, beberapa hamba Tuhan teman saya yang ada di luar negeri, kayak semua datang lagi, karantina 10 hari lagi. Ya kalau saya balik, kalau saya datang ke Indonesia, waktu saya terbuang habis. Padahal planning semuanya, kita rencanakan ada beberapa pertemuan, beberapa rekan kita Pak, yang ada di luar negeri Pak, nggak pada datang lagi. Ya coba, ada beberapa keluarga mau liburan nih, anak-anak kita yang di Komsel, udah planning, udah beli tiket, udah bayar hotel ke Eropa ke apa, batal semua. Sampai saya berkata, rugi berapa? Ya di atas 100 juta lah Pak rugi. Coba, orang beli tiket jauh-jauh juga nggak bisa sekarang. Semua tidak pasti, kondisi tidak pasti. Ketakutan sangat nyata sekarang. Orang kesepian di mana-mana. Kondisi tidak gampang. Nah, pertanyaan saya, apakah ke depan makin mudah? Tidak Pak, tidak. Ya saya bersyukur sih Indonesia kondisi baik ini. Ya ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya beritahu jangan sombong. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Nggak usah sombong, nggak usah rasa kuat, nggak usah rasa kaya, nggak usah rasa hebat. Enggak. Semua kemurahan Tuhan. Udah. Buat saya begini, hidup benar saja nggak usah rasa benar. Kaya saja nggak usah rasa kaya. Pinter saja nggak usah rasa pinter. Kayak saya ini ganteng saja nggak usah rasa ganteng. Memang ganteng. Pak Indra jangan ketawa. Ya dia lebih ganteng dari saya. Nah maksudnya ini kondisi tidak akan gampang. Tapi percayalah, Tuhan pasti sertai kita. Kenapa kita disertai Tuhan? Karena proses hidup tidak mudah. Ya, saya punya keponakan, kita layani. Kondisinya tidak gampang, masih muda. Dokter udah vonis kena kanker. Ya, keadaan nggak gampang. Kondisi ekonomi mereka pas-pasan juga. Anak ada 2, masih muda, 30-an. Kadang bertanya gini, kenapa bisa terjadi begini ya? Dia panggil saya Om. Saya jawab susah juga loh Pak. Kita udah berdoa, kita sudah lakukan apa? Kita sudah coba taat dalam kehidupan. Tapi keadaan begini, saya bilang gini, ada rahasia hidup yang kita tidak tahu. Tapi saya bilang sama dia, jangan takut mati. Mati dalam Tuhan itu bukan tragedi. Saya beritahu buat jemaat di GPMO, mati dalam Tuhan itu bukan tragedi. Tragedi itu kalau orang hidup tapi mati. Pernah lihat gak ada orang hidup tapi sukacitanya mati, memberinya mati, melayaninya mati, pengharapannya mati? Nah, itu tragedi. Mati dalam Tuhan bukan tragedi, tapi hidup yang mati itu tragedi. Ya, proses-proses yang tidak gampang. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, Tuhan itu lebih suka memproses kita daripada memberi jawaban yang gampang. Oh iya. Saya yakin gereja lagi dipersiapkan penuaian yang luar biasa. Saudara kan punya apa? Statement di Pantekosta tadi, Pantekosta ketiga. Wah, akan terjadi penuaian yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya, kitanya siap nggak Pak? Kitanya siap nggak ini? Itu perlu proses yang tidak gampang. Tidak ada yang terbentuk tanpa mengalami pembentukan. Semua yang terbentuk indah itu pasti dibentuk. Nah dalam proses ini Bapak Ibu, kita perlu penyertaan Tuhan. Kalau tidak disertai Tuhan, kita nggak mampu apa-apa. Jadi begini, Immanuel karena begini, kita mengalami proses dalam kehidupan. Makanya tadi saya katakan, kenapa ya Pak? Kita ini di dunia, even kita sudah jadi Kristen, problem terus. Keuangan kah, kesehatan kah, pekerjaan kah, apalah, terus namanya masalah. Karena saya beritahu, dunia kita ini dunia sudah trouble. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya bermasalah. Tapi puji Tuhan, Dia datang tebus kita. Dia datang jadikan kita ciptaannya. Dia datang jadikan kita umatnya yang sudah diperbarui. Nah kita perlu disertai Tuhan di tengah proses yang tidak gampang ini. Jadi yang pertama, proses itu tidak akan mudah untuk kita kemudian hadapi kalau kita tidak disertai oleh Tuhan Yesus. Saudara mau disertai Tuhan? Jadi hari ini kalau lagi ngalami proses, tolong begini, saya beritahu ya Bapak, proses tidak usah dan tidak bisa menghancurkan kita. Yang penting kita punya respon yang benar karena kita tahu kita disertai Tuhan. Oh ya, saya gambarkan, nggak tahu ini menggambarkan atau tidak.
Kalau kita lihat batu, Bapak Ibu, tergantung sudut pandang kita. Itu batu itu bisa batu jadi sambungan atau tempat kita berpijak di atas untuk melihat lebih luas. Misalnya, saya jalan di depan saya ada batu. Itu tergantung sudut pandang saya kan. Kalau saya berkata, ada penghalang ini membuat saya jatuh, ya saya bisa jatuh. Tapi kalau saya berkata, enggak, lewat ini saya bisa naik di atasnya. Untuk kemudian saya lihat lebih luas, lebih lebar lagi. Nah, kalau kita disertai Tuhan, sudut pandang kita akan berbeda. Bahkan saya percaya, di tengah proses, Tuhan akan membuktikan orang yang berharap pada Dia tidak akan pernah ditinggalkan. Lewat proses, orang akan teruji kemurniannya dalam hidupnya. Ya, coba, menurut para pakar, ini menurut para pakar, poin atau pusat dari kitab Daniel itu ada di Daniel pasal 3. Ya, kita tahu kan, Daniel pasal 3 itu tentang cerita apa? Daniel pasal 3, perapian yang menyala-nyala kan? Ya, saya hafal kitab Daniel. Sebab dulu di sekolah minggu saya suka memerankan Daniel. Dan saya lulus sekolah minggu loh, cum laude lagi, IP-nya 4.0. Ya, 4 IP-nya, lulus. Makanya guru sekolah minggu saya berkata, Rubin, kamu itu layak jadi pendeta. Kita sekolah minggu lulus cum laude loh. Nah, saya suka memerankan Daniel salah satunya ya. Saya baru tahu Daniel itu adalah kitab apokaliptik. Itu tentang penyingkapan masa depan. Nah, menurut para ahli teologi, kitab Daniel itu pusatnya justru di pasal 3. Itu tentang perapian yang menyala-nyala. Tapi yang anehnya adalah ini. Nama Daniel nggak ada di sini. Yang ada apa? Komunal, Sadra, Mesak, dan Abednego. Di hari-hari seperti ini, Bapak Ibu, tidak boleh sendirian. Tidak ada manusia superior. Tidak ada orang hebat sendirian. Tidak bisa. Mesti kita harus ada di komunal. Makanya saya dorong yang belum tergabung di Komsel, namanya di sini cool ya, tergabunglah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kuat sendirian. Percayalah. Kita harus saling mendoakan, saling menjaga, saling mengasihi, saling mendorong. Kalau nggak bisa. Saya sadar saya tidak bisa sendirian. Ya, orang kalau soliter pasti punah. Orang kalau solider pasti kuat. Saya ulangi, semua yang soliter pasti punah, tapi semua yang solider pasti kuat. Kok nggak ada yang amin? Soliter itu pasti punah. Gak ada Superman, yang ada super team. Superman itu kerjaannya Hollywood itu. Ya kan? Gak bisa. Saya yakin Pak Kiki bisa kuat karena ada orang di sekelilingnya. Paling gak keluarga, istri, anak-anak yang support. Kalau sendirian gak bisa kuat. Nah, di kitab Daniel pasal 3, ya secara penjelasan sedikit ya Bapak Ibu ya. Kitab Daniel itu dari pasal 1 sampai pasal 2, pasal 8 sampai pasal yang ke-12. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani, khusus ditujukan untuk orang Yahudi. Tapi di pasal 3 sampai pasal 7 ditulis dalam bahasa yang waktu itu berlaku untuk Babelonia, namanya bahasa Aram, kalau sekarang bahasa Inggris. Karena Babel itu wilayahnya, penaklukannya itu dari Afrika sampai ke India. Kalau ada kerajaan sampai hari ini tidak terkalahkan, itu Babelonia. Jadi bisa bayangkan, ini banyak suku, ratusan suku untuk menyatukan, mereka pakai bahasa Arab. Nah, di pasal 3 sampai pasal 7 kitab Daniel menggunakan bahasa Arab. Itu sebetulnya untuk memberitahu orang seluruh dunia Tuhan kita seperti apa. Tapi yang luar biasa, dari mulai pasal 3 sampai pasal 7 terjadi banyak keajaiban disertai Tuhan. Gua singa, tulisan di dinding, dan salah satunya adalah perapian yang menyala-nyala. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Sadra dan Mesak Abednego tidak mau menyembah sistem yang ada. Jadi sekarang kita berhadapan dengan sistem, namanya sistem Mammon. Makanya penyembahan kita itu berhadapan dengan dua ini, mengasihi Tuhan disertai Tuhan, atau mengasihi dunia dengan sistemnya, sistem Mammon. Mammon itu gini, uang yang dipersonifikasikan jadi pribadi. Makanya banyak orang kalau tidak disertai Tuhan jatuh pada sisi ini. Saya lagi sedih banget. Oh iya, banyak pemimpin sekarang berjatuhan gara-gara itu, Bapak. Termasuk pemimpin di pelayanan. Teriakannya Daud waktu Saul mati, Saul dan Yonatan di 2 Samuel 1, sekarang lagi terjadi. How are the mighty fallen? Mengapa para orang-orang perkasa pada berjatuhan? Jatuh karena sistem ini. Ada orang yang sudah mulai dengan bagus, tapi begitu sudah ada di posisi tertentu, lupa, sombong, berjatuhan.
kemudian tergeletak. Makanya teriakannya Daud yang harus diajarkan pada suku Yehuda. Dia berkata, how are the mighty fallen? Mengapa orang-orang perkasa pada berjatuhan? Saya lihat Bapak Ibu, ada orang dari awalnya bagus, tapi kemudian berjatuhan. Bapak Ibu tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi sistem ini. Raja berkata, kalau kamu tidak menyembah, masuk ke dalam api. Saya mau tanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk api nggak Bapak Ibu? Masuk. Masuk api nggak Bapak Ibu? Masuk. Cuma begini, masuk api tidak boleh sendirian. Masuk dalam api itu harus ada komunal yang kuat. Cuman gini, orang di komunal itu tolong kalau masuk ke api jangan bawa bensin. Nanti bisa terbakar. Sombong, pahit, jangan dibawa. Ini api, ini kita sudah ada di dalam api. Tapi tidak usah takut. Kalau disertai itu, justru waktu mereka masuk ke api, tahu Bapak Ibu yang hebat? Sistemnya Babel runtuh dalam diri mereka. Mereka masuk diikat oleh tali Babel. Banyak tali Babel yang mengikat, kenajisan, ketamakan, keegoisan, ketakutan, intimidasi, perbudakan. Begitu masuk ke dalam api itu, talinya Babel lepas semua. Saya yakin, Pak, maksudnya apa Pak? Tuhan lagi murnikan kita ini. Saya percaya, karena ini ke depan pasti ada pergerakan luar biasa. Ke depan binatang-binatang hutan akan memuliakan Tuhan. Ke depan orang-orang jahat akan datang kepada Tuhan. Ke depan akan ada lawatan yang luar biasa. Ke depan ada banyak jiwa-jiwa yang ada. Cuman pertanyaan saya adalah kitanya siap ya? Makanya hari ini saya ingatkan, yuk dalam proses ini disertai Tuhan. Kalau orang disertai Tuhan, saya mau katakan ini buat Bapak, mental kita bukan mental korban. Ya, saya tidak mau punya mental korban di kehidupan. Saya bukan korban. Sebab kalau orang punya mental korban, maunya dikasihani terus. Apa buat saya? Kok saya tidak diperhatikan? Jangan. Kita bukan korban. Kita ini lebih dari para pemenang. We are more than a conquerors in Christ Jesus. Yang percaya katakan amin. Kita ini lebih dari pemenang oleh karena Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus. Makanya kalau disertai Tuhan dalam masalah, sorry Bapak, kita bukan korban. Kita bukan orang yang kalah. Kita bukan orang yang terbuang. Kita ini adalah anak-anaknya. Dalam proses seberat apapun, Dia pasti sertai kita. Dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Yang kedua, saudara mau disertai Tuhan? Kok saya semangat sendiri? Ini masker perlu ganti nih Pak, sudah basah di dalam. Ya saya bawa ganti. Saya tahu istri saya berkata, kamu pengkhotbah yang semangat. Jadi tolong bawa masker yang banyak. Kalau enggak nanti keluar dari gereja bisa diperas itu maskernya. Ya, saya sudah bawa masker Pak Kiki, jadi Pak Kiki tidak usah khawatir. Nanti kalau kita ngobrol percaya saya di masker Pak. Yang kedua, sudah mau disertai Tuhan? Boleh nggak mainnya laporan? Kamu temenin saya gitu karena saya sendirian. Sudah mau disertai Tuhan? Yang kedua, yang pertama, kamu proses. Sorry ya kalau berpikir jadi Kristen gampang. Maaf ya, Kristen tidak gampang, Kristen tidak murah. Dan Kristen mentalnya bukan mental korban. Kita mentalnya para pemenang. Amin. Kristen itu terbiasa dengan kata penderitaan. Kristen itu terbiasa dengan kata proses. Kristen tidak takut. Kristen itu fleksibel. Ini orang lagi ngomong ngawur gitu ya. Enggak. Saya ketemu satu orang gagal 10 kali sebagai bisnismen. Keluarganya memecatnya orang siapa? Kakaknya, adiknya. Ya. Tapi dia berkata ini, Pak Rubin, dia seumuran dengan saya. Satu kali saya berjumpa dengan Tuhan. Dia Kristen, tapi Kristen tradisi. Sampai satu kali mengalami penyertaan ini. Sudah tahu sekarang pembayaran pajak 5 besar di daerah di mana dia hidup. Bisnisnya pakai utang. Dia punya satu company saja. Per hari kotor. Untuk perorangan menurut saya di atas 15 miliar cash. Dia punya theme park, bisnis theme park.
Aduh, saya lihat dengan mata kepala sendiri, ribuan orang tiap weekend. Dan di masa pandemi begini, dia ngomong awalnya belum berat, tapi Tuhan pulihkan berkali-kali. Tapi Yesus bukan itu. Dia berkata, waktu saya mengalami proses, saya tahu Tuhan tidak tinggalkan saya. Makanya Bapak Ibu tahu, sudut pandangnya sekarang berbeda. Dia bilang sama saya, sebelum saya mati, saya lagi mengunci dana. Sekarang sudah 550 pendeta di pedalaman. Dia beri minimal setiap orang 500 ribu. Tapi nanti dia akan kunci di anak sampai 1000 orang. Dia bilang, nanti anak-anak saya juga tidak bisa ambil dana ini. Saya duduk sama dia, saya berkata, wah, prosesnya agak lama. Tapi dia berkata, penyertaan Tuhan itu tidak main-main untuk Pak Yesus. Sebab yang kedua, saya ingin katakan kepada saya selesai dengan ini. Kenapa Tuhan mau sertai? Sebab dalam penyertaan Tuhan itu ada kata yang sangat hebat, namanya kasih karunia Tuhan akan selalu melimpah buat hidup kita. Saya kalau ngomong kasih karunia bukan katakan, bukan murah. Kasih karunia itu apa sih? Ya, kasih karunia itu kita tidak mampu, tapi Tuhan beri kemampuan pada kita untuk kita mampu melakukan yang kita tidak mampu dengan kemampuan kita. Dan orang kalau mengalami kasih karunia Tuhan tidak akan sembarangan. Makanya saya nggak setuju kalau orang berkata, udahlah kasih karunia seenak-enaknya, habis ke gereja ya udah berdosa nggak apa-apa. Kasih karunia tidak begitu. Sorry ya, kasih itu tidak murah. Ya kan? Kasih itu kan beda dengan nafsu. Nafsu itu selalu mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri. Kalau kasih enggak, selalu berkorban untuk memberkati orang lain. Nah Tuhan itu sama kita begitu. Kalau orang tanya begini, Pak Ruben bisa bertahan sampai hari ini? Saya bilang, kemurahan Tuhan. Saya tadi sudah katakan sama Pak Ibu, secara hitung-hitungan nggak mungkin anak saya bisa kuliah di satu negara. Makanya waktu dia mau lulus sekolah SMU, high school, dia berkata sama saya, Pak, saya tahu diri lah, saya tidak mau susahin Bapak. Saya sekolah di sini saja, tapi saya tidak beda kalau sekolah sini sama luar beda. Enggak sama saja. Buat saya, makanya saya bilang sama dia, sayang, ini bukan soal apa. Tolong kamu jangan alami bahwa papamu pendeta, itu biasa. Kan anak pendeta alami papanya pendeta biasa, Pak. Anak pendeta kok, masa anak pendeta alami papanya petinju kan, itu lain gitu. Berarti papanya di rumah mungkin pukul-pukul apa gitu ya. Nah, saya bilang jangan alami papa pendeta, tapi alami Tuhannya papa supaya kamu mengalami. Jadi kamu mau gimana saja, udah yakinlah Tuhan yang berperkara. Puji Tuhan. Saya satu kali liburan ke satu negara, saya ajak dia berkata, Pak, bicara, saya akan ada di sini. Ya sudah, kamu doa. Dia selesaikan kuliahnya. Ya udah, selesai. Kalau itu hitung-hitungan secara manusia, tidak mungkin banget, apalagi di masa pandemi. Ya, saya bilang begini nggak curhat sama sekali, enggak, biasa saja. Ya, saya nggak kontak siapa-siapa. Selesai semuanya tepat waktu dengan cara aja. Makanya waktu dia wisuda, ijazahnya ditaruh di meja belajar di meja belajar saya sama istri saya. Saya duduk termenung dan berkata, ini perjalanan luar biasa. Nah, maksud saya begini, kalau orang tanya kok bisa ya Pak? Saya tahu, aneh. Nah hari ini hal yang sama. Saya nggak mau mengada-ngada ya. Bapak Ibu saya yakin, saya akan tutup dengan ayat ini ya. Saya akan mundur sedikit aja Pak Kiki ya, nggak apa-apa ya. Nggak berdosa Pak ya. Paling ya udah selesai sih waktunya, paling 3 menit lagi saya selesai. Enggak, saya harus tutup dengan ayat ini. Coba kita lihat ya, saya pasal 43 ayat 18 sampai ayat 21. Ini hal yang aneh yang akan Tuhan kerjakan di depan. Bersiaplah Bapak Ibu. Makanya yuk jangan sampai tidak disertai Tuhan. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mau selalu menyertai kita, karena dia tahu proses kita tidak gampang. Tapi anugerah Tuhan akan terus berlimpah menyertai kita secara ajaib. Saya berdoa ini ayat menjadi ayat profetik buat kita. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, kegagalan kita, kesalahan kita, kekalahan kita. Udah gak usah diingat-ingat, gak usah diingat-ingat. Jangan terpenjara masa lalu, yang setuju katakan amin. Jangan terpenjara kepahitan, jangan terpenjara kekecewaan, jangan terpenjara keirian hati. Pasti ada hal-hal baru yang akan Tuhan nyatakan. Kita berkata,
Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Semua berubah. Ya, semua berubah. Bapak Ibu lihat perubahan begitu cepat terjadi sekarang. Tapi Alkitab berkata ayat 19. Lihat, katakan lihat. Perhatikan, behold. Mata hati kita diterangi. Minta Tuhan menyertai kita. Mari baca sama-sama buat GPI Moi 23. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Lebih semangat. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Yang setuju katakan amin. Di padang gurun akan muncul jalan. Aku orang mata. Di padang gurun Tuhan akan bikin jalan. Jalan bicara infrastruktur. Berarti ada progresivitas. Kita akan terus bergerak. Amin. Kita akan terus bergerak. Seperti orang-orang Majus menemukan jalan. Tidak kembali ke pembunuh. Namanya Herodes. Gereja akan mendapat jalan. Sekalipun di padang gurun. Amin Bapak Ibu. Dan kemudian apa? Sungai-sungai di padang belantara. Yang percaya katakan amin. Sungai di padang belantara artinya ini akan ada produktivitas. Saya bernubuat anak-anak muda. Engkau akan punya produktivitas yang luar biasa. Tuhan akan angkat karirmu dengan cara yang luar biasa. Wow. Ayat yang ke-20. Aneh itu. Silakan saudara tafsir sendiri. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan akan datang ke depan ini pada Tuhan, tersungkur. Amin. Coba baca sama-sama 2-3. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat berikutnya yuk baca keras-keras ke GPI 2 tukang. Untuk memberi minum apa? Saudara umat pilihan Tuhan, Tuhan akan menjadi persediaan yang kuat buat kita. Maka saya yakin saudara akan mengalami langsung keajaiban Tuhan hari-hari ini. Tapi ayat 21, nah ini dia yang tadi saya sudah sampaikan di hal yang pertama. Baca sama-sama 2-3. Umat yang telah dibentuk bagimu akan apa? Memberitakan kemasyarakat. Gak usah takut proses. Tuhan menyertai kita. Lewat apa yang terjadi, Tuhan dimuliakan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdiri bersama. Yes Lord. Sebelum kita akan terima doa berkat dari Pastor Lee, mari buka hati. Namanya Immanuel. Korapasete karapataka sukutu koragawapapapa. Jangan ada yang punya mental victim. Saudara bukan korban. Kita semua adalah lebih dari para pemenang. Karena Dia sertai kita. Apapun yang terjadi di depan, asal Tuhan bersama kita, kita akan cakap menanggung segala keadaan. Dan kita akan buktikan bahwa kita tetap akan bersinar terang di tengah kegelapan yang semakin kelam, yang semakin luar biasa. Tuhan bersama kita. Boleh taruh tangan di dada kita Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di GPI Moi Tuhan. Beri kami pengertian untuk menangkap isi hati Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Kami tidak pernah sendirian. Hari ini yang sedang putus asa, kami mau berkata Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Jangan ada yang kecewa. Jangan ada yang tawar hati. Jangan ada yang tinggalkan Tuhan. Menyala-nyalalah bersama Dia. Selalu melekat sama Dia. Sebab Dia tidak pernah tinggalkan kita. Hamba berdoa untuk umatmu. Kuatkan. Yang lemah dikuatkan. Yang jatuh diangkat kembali. Bahkan yang sekarang ini kehilangan pengharapan. Tuhan sumber pengharapan. Yang tidak pernah tinggalkan kami. Firman ini termenterai di hati kami. Dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu buka hati bersama. Nyanyikan lagu ini sebelum kita terima doa berkat.